Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Miftada Mayani, NIM 19034068. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Interference and Light Diffraction Experiments. Nah, pada percobaan ini memiliki 5 tujuan, yaitu menentukan jarak antara maksimum pusat dengan minimum difraksi untuk celah tunggal. Yang kedua yaitu menentukan besarnya lebar celah tunggal pada percobaan difraksi. Yang ketiga yaitu menentukan jarak antara maksimum interferensi untuk dua celah. Yang keempat yaitu menentukan besarnya panjang gelombang laser pada percobaan interferensi. Dan yang kelima yaitu menentukan pola difraksi dan interferensi. Selanjutnya untuk teori dasar, yang pertama yaitu teori difraksi celah tunggal. Nah, difraksi itu sendiri merupakan peristiwa pembelokan gelombang ketika cahaya melewati suatu celah sempit. Nah, ketika pada gambar di sini, ketika difraksi cahaya terjadi saat melewati celah. Nah, sudut ke minimum atau ke minima titik gelapnya dalam pola difraksi ini diberikan oleh persamaan A sin theta sama dengan M kali lambda, di mana M itu merupakan orden bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan A itu merupakan lebar celah dengan 1 meter, theta merupakan sudut dari pusat pola ke minimum, dan lambda merupakan panjang gelombang. Untuk yang kedua yaitu teori interferensi celah ganda. Nah, interferensi sendiri adalah perpaduan dua atau lebih cahaya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang, atau pada keadaan interferensi maksimum, dan keadaan yang gelap atau pada keadaan interferensi minimum. Nah, ketika interferensi terjadi saat melewati dua celah, sudut dari titik maksimum pusat atau merupakan titik terangnya ke sisi maksimum dalam pola interferensi diberikan kepada rumus D sin theta sama dengan N kali lambda, di mana N ini adalah orde yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. D merupakan jarak celah, theta merupakan sudut dari pusat pola hingga maksimum ke N, dan lambda merupakan panjang gelombang dengan satuan meter. Selanjutnya itu bagian prosedur pada percobaan difraksi cahaya pada celah tunggal. Yang pertama yaitu kita pasti akan memulai dengan menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya di sini ada variabel L, M, dan delta X yang akan kita tentukan pada percobaan kali ini. Di mana L itu merupakan jarak dari celah ke layar, M merupakan orde, dan delta X itu merupakan jarak layarnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan lebar dan jarak layarnya. Lalu setelah itu kita akan menyalakan laser dan melewatkan berkas laser ini pada celah yang jelas. Lalu pola terang gelap ini akan dilihat pada layar. Nah, ketika pola terang gelap ini terlihat pada layar, maka kita dapat menentukan nilai AH-nya. Jika tidak, maka kita akan kembali pada percobaan pada bagian penentuan variabelnya. Nah, AH di sini merupakan lebar celah hitungnya. Lalu percobaan untuk difraksi cahaya pada celah tunggal akan selesai. Selanjutnya untuk percobaan difraksi cahaya pada celah ganda. Yang pertama kita akan memulai, lalu kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Di sini ada variabel AM, DM, dan N. AM di sini merupakan lebar celahnya, DM merupakan jarak layarnya, dan N merupakan ordenya. Selanjutnya kita akan menentukan lebar celah dan jarak layarnya. Lalu kita akan menyalakan laser dan melewatkan berkas laser ini pada celah yang jelas. Selanjutnya pola terang gelap dapat dilihat pada layar. Jika pola terang gelap tidak dapat dilihat layar, maka kita akan kembali kepada penentuan variabel yang akan kita tentukan. Lanjut, jika pola terang gelap ini telah terlihat pada layar, maka akan didapatkan panjang gelombang hitungnya, dan percobaan untuk difraksi cahaya pada celah ganda selesai. Selanjutnya untuk data dan hasil. Yang pertama yaitu pengamatan saat panjang gelombang konstan pada celah tunggal. Di sini kita menggunakan lebar celahnya yaitu sekitar 0,02 dikali 10 pangkat min 3 meter. Di mana kita akan menggunakan dua orde, yang pertama itu orde 1 dan orde 2, dan kita tentukan lebar celahnya dan didapat lebar celah hitungnya dan persentase perbedaannya, difference. Dan yang kedua di sini ada data hasil pengamatan saat lebar celah konstan pada celah ganda. Di sini hasilnya dapat dilihat pada tabel yang telah kita dapatkan.
Dan yang di sini kita dapatkan yaitu panjang gelombang hitungnya dengan persentase kesalahannya sekitar 3,84% sampai 7,69% tentang persentase difference-nya. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan, yang pertama di sini yaitu kesimpulannya itu jarak antara maksimum pusat dengan minimum diffraksi untuk celah tunggal pada percobaan telah dilakukan didapatkan yaitu pada lebar celah 0,02 mm itu pada orde 1, nilainya yaitu sekitar jarak antar maksimum ke minimum diffraksinya yaitu sekitar 0,0162 meter. Lebar celah yang kita gunakan dimulai dari 0,02 mm sampai ke 0,16 mm dengan orde 1 dan 2 pada setiap lebar celahnya. Untuk kesimpulan yang nomor 2, besar lebar celah tunggal pada percobaan diffraksi yang telah dilakukan yaitu didapatkan pada tabel yang telah dijelaskan pada layar. Dapat dilihat lebar celah yang digunakan dengan lebar celah hitung yang didapatkan bernilai sama. Tetapi pada lebar celah 0,16 mm pada orde 1 dan 2 didapatkan lebar celah hitungnya yaitu sebesar 0,14 mm. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu selanjutnya jarak antara maksimum interferensi untuk dua celah dari percobaan yang telah dilakukan. Dapat dilihat di sini ketika ordenya semakin besar maka nilai jaraknya juga akan semakin besar pula, semakin jauh pula. Selanjutnya untuk besar panjang gelombang massa pada percobaan interferensi yang telah dilakukan didapat pada menggunakan label yang sama dan nilai orde yang sama juga. Didapatkan panjang gelombang hitungnya yaitu sekitar 600 sampai dengan 700 kali 10⁻⁹ meter. Untuk kesimpulan yang kelima yaitu bentuk pola diffraksi celah tunggal dapat dilihat pada slide di sini, yaitu jika semakin besar jarak celahnya maka akan semakin kecil pula panjang gelombang yang melewati celah dan pola diffraksi yang terbentuk pun akan semakin kecil. Nah, dan untuk lebar celah dan banyak celah tidak berpengaruh untuk pola diffraksinya. Untuk lebih jelasnya ini terdapat pada gambar yang ada di slide. Selanjutnya untuk bentuk pola interferensi celah itu dimana jarak layar yang mempengaruhi ketajaman pola interferensi yang terbentuk. Jumlah celah juga mempengaruhi amplitude interferensi yang terbentuk. Nah, jika semakin banyak jumlah celahnya, maka pola interferensinya ini akan semakin jelas. Dan jika semakin besar jarak antara celahnya, maka pola dan intensitas yang dihasilkan pola gelap terangnya akan semakin jelas pula. Untuk lebih jelasnya, gambar dari bentuk pola interferensi atau celah ganda ini yaitu pada slide ini. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan akan saya perbaiki ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.